Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini saudara adalah topik tentang menanti-nantikan Tuhan di dalam kesesakan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita ada situasi kondisi yang mungkin terkadang kita ada dalam kesesakan. Ada masalah, ada persoalan, ada penyakit, ada kekurangan, dan sebagainya yang membuat kita terhimpit, yang membuat beban kita berat, yang digambarkan oleh firman Tuhan sebagai situasi kesesakan. Dan malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar apa yang seharusnya kita lakukan dalam situasi kesesakan yang kita alami. Mungkin saat ini ketika mendengarkan renungan ini, saudara berkata bahwa akulah yang sedang mengalami kesesakan tersebut. Mungkin beban saudara berat, situasi saudara berat, saudara sedang sakit mungkin, saudara sedang terlilit oleh masalah, persoalan, hutang, dan sebagainya mungkin saat ini. Dengar saudara, mari kita bertindak dengan benar dalam situasi dan kesesakan yang kita alami. Sebagai hamba Tuhan, saya berkali-kali dihadapkan oleh Tuhan kepada situasi kesesakan. Dan Tuhan seringkali mengizinkan aku mengalami itu untuk melihat apa yang aku lakukan. Dan setiap kali aku mengalami kesesakan dan bersikap benar dalam kesesakan tersebut, setiap kali itu juga Allah membebaskan dan Allah memberi jalan keluar. Dan saya percaya siapapun saudara saat ini, apapun beban persoalan yang menghimpit dan menyesakkan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan membebaskan saudara, akan memberi jalan keluar kepada saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi kesesakan di dalam kehidupan kita, dan apa yang akan Tuhan lakukan jika kita bertindak benar dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yesaya pasal yang ke-40, mulai ayat 27 sampai ayat 31. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan.
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada saat itu umat-umat Tuhan sedang mengalami satu penderitaan di dalam pembuangan di Babel. Mereka sudah begitu lama dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan menderita. Mereka lelah, mereka capek dengan situasi yang ada. Dan ketika ada dalam situasi yang demikian, akhirnya mereka berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Itu ada di ayat 27, saudara. Karena begitu lamanya mereka menderita, mereka tersiksa, akhirnya mereka berkata bahwa Tuhan tidak memperhatikan aku lagi, dan hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kalau mereka merenungkan, saudara, kenapa mereka ada ditawan? Karena kesalahan mereka sendiri. Jadi seharusnya atas penawanan mereka itu, harusnya itu kesempatan mereka untuk mengoreksi diri dan untuk bertobat. Tetapi malah dalam penawanan mereka menderita di sana. Mereka malah menyalahkan Tuhan yang telah mereka hianati. Mereka yang telah mengkhianati Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan lepas tangan dan Tuhan izinkan mereka akhirnya ditawan dan menderita. Saudara, kalau kita renungkan, seringkali umat-umat Tuhan, seringkali umat manusia menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri. Dan saat mereka menderita, mereka akhirnya menyalahkan Tuhan. Padahal itu akibat dari kesalahan mereka sendiri. Begitulah umat Tuhan pada waktu itu. Dan manusia dan umat Tuhan pada zaman ini juga seringkali demikian, saudara, termasuk saya dan saudara. Seringkali kita melakukan kesalahan yang berakibat akhirnya kita mengalami penderitaan oleh karena kesalahan tersebut. Dan ujung-ujungnya akhirnya kita menyalahkan Tuhan lagi. Padahal kita yang seringkali mengkhianati Dia, kita yang seringkali berbuat dosa dan menyakiti hatinya. Itu yang terjadi kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu. Mereka berkata, Allah tidak memperhatikan aku lagi. Hidupku tersembunyi bagi Allah. Tetapi kemudian, saudara, Allah merespon apa yang mereka katakan. Pikiran dan pandangan mereka akhirnya direspon oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Nabi Yesaya. Sehingga firman ini disampaikan kepada mereka. Dan dikatakan ayat yang ke-29 ialah di mana dia berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan menegaskan kepada mereka sebagai respon atas pikiran mereka yang salah tentang Tuhan, bahwa mereka berpikir Tuhan itu tidak peduli lagi. Tuhan berkata bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau orang-orang muda menjadi lesu, teruna-teruna tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan berkata bahwa
Kalau mereka menanti-nantikan Dia, kalau mereka menantikan pertolongannya, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka, dan Tuhan akan campur tangan memberi semangat bagi mereka. Bahkan mereka akan seperti Raja Wali, kata firman Tuhan, yang akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Intinya, saudara, Allah mau menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan memperhatikan mereka, dan Tuhan memberi mereka kekuatan jika mereka menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan bahwa mereka berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Ada kekuatan baru yang mereka dapatkan kalau mereka menantikan Tuhan. Maksudnya, saudara, bahwa atas penghukuman yang mereka alami pada waktu itu, ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa mereka harus mengalami penghukuman sekian waktu lamanya. Dan dalam penghukuman itu bukan berarti Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Sekalipun mereka mengalami pembuangan itu oleh karena kesalahan mereka, tetapi Tuhan tetap peduli. Dalam proses mereka menggenapi hukuman yang harus mereka terima, kalau mereka menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan bagi mereka, maka Tuhan akan memberi semangat bagi mereka. Mereka seumpama Raja Wali, dalam tantangan mereka malah makin terbang tinggi naik. Saudara, sebagai aplikasinya di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi situasi-situasi yang terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Apalagi kalau situasi tersebut berkepanjangan, ada masalah, ada persoalan, ada penyakit dan sebagainya, dan kita mengalami dan menghadapi itu berlarut-larut. Itu seringkali membuat banyak orang akhirnya berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan. Tetapi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan berkata Dia peduli, Dia tetap memperhatikan. Bahkan Dia berkata, kalau umat-umatnya menanti-nantikan Dia dalam masalah persoalan yang sedang dihadapi, Dia beri mereka kekuatan, Dia beri mereka semangat baru, bahkan Dia buat mereka seperti Raja Wali yang dalam menghadapi badai dia makin terbang tinggi. Dan kemudian, saudara, yang ditegaskan oleh firman Tuhan yang saya rindu kita belajar adalah ayat yang ke-28. Ketika mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka, dan Tuhan kemudian jelaskan bahwa Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan perhatikan mereka, Tuhan buat mereka seperti Raja Wali yang akan makin terbang tinggi menghadapi masalah. Dan kemudian di ayat 28 ini Dia berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang pertama ditegaskan oleh Tuhan di sini adalah, tidakkah kau tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung? Inti dari kalimat itu adalah bahwa Tuhan itu berkuasa. Dalam masalah yang mereka alami, dalam persoalan, penawanan, penderitaan yang mereka alami, Tuhan menegaskan bahwa yang penting sekarang mereka jalani proses dan mereka nanti-nantikan Tuhan. Kalau mereka menantikan Tuhan dalam menjalani prosesnya, maka Tuhan akan beri kekuatan bagi mereka. Tuhan buat mereka seperti Raja Wali, dan kemudian Tuhan berkata bahwa Dialah yang menciptakan langit dari ujung ke ujung, bumi dari ujung ke ujung, untuk menegaskan bahwa Dia berkuasa membebaskan mereka, untuk menegaskan bahwa Dia sanggup melepaskan mereka. Dan memang akhirnya itulah yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Demikian dalam hidup kita hari ini. Apapun masalah, persoalan yang mungkin berlarut-larut saudara alami, tetap nantikan Tuhan. Saat saudara menantikan Tuhan, Dia akan beri kekuatan kepada saudara. Seberapa berat, seberapa sulitnya pun masalah yang saudara alami, Dia beri kekuatan bagi saudara. Dia beri kekuatan bagi saudara.
Dia buat saudara seperti Raja Wali yang makin terbang tinggi. Dan kemudian dia menegaskan saudara bahwa pada akhirnya dia Allah yang berkuasa, dia akan bebaskan saudara. Kalau langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Apalagi masalah, penyakit, persoalan saudara, dia sanggup campur tangan, dia sanggup membebaskan, dia sanggup melakukan mujizat bagi saudara. Yang menjadi bagian kita hari ini saudara, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah nantikan Tuhan. Dengan menantikan Tuhan, kita akan mengalami perkara besar. Dengan menantikan Tuhan, kita akan mengalami perkara yang ajaib. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Bumi pun dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi dia? Tidak ada yang mustahil bagi dia, saudara. Dia sanggup. Tetap nantikan dia seberat apapun, sesulit apapun. Bagaimanapun kondisi kehidupan saudara, tetap nantikan Tuhan. Saat saudara menantikan dia, sekalipun secara manusia sepertinya saudara tidak sanggup, dia akan beri kekuatan kepada saudara sampai tiba waktunya dia akan lakukan mujizatnya. Sampai tiba waktunya dia akan melakukan perkara yang ajaib. Saudara, saya punya pengalaman persis seperti situasi firman Tuhan ini, saudara, di mana saya menghadapi satu persoalan penyakit saat merintis gereja ini, saudara. Dan kemudian begitu sulitnya, begitu beratnya, penyakit yang parah, istri saya sakit parah, dan kemudian saya sedang merintis, tidak ada biaya. Begitu sulitnya, begitu beratnya, seakan-akan aku tidak sanggup untuk melewati situasi yang berat itu. Tapi aku melihat di dalam Tuhan, hari demi hari Tuhan beri kekuatan. Hari demi hari Tuhan beri kekuatan. Sampai tiba waktunya dia lakukan mujizat. Lebih dari apa yang dipikirkan. Lebih daripada apa yang didoakan. Karena memang dia Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saudara, tetap nantikan Tuhan. Dia sanggup. Sekali lagi, dia sanggup menolong saudara. Itu yang pertama, saudara. Dan kemudian, jika umat-umatnya tetap menantikan dia dalam segala situasi yang mereka alami, maka hal kedua yang akan terjadi, yang dijelaskan oleh firman Tuhan adalah, sekali lagi ayat 28 itu, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia tidak lelah dan dia tidak lesu. Dia tidak lelah mendampingi saudara, menyertai saudara dalam segala masalah dan persoalan saudara. Dia tidak lelah dan dia tidak lesu, saudara. Dia tetap setia di sana. Dia tetap hadir, dia tetap dekat kepada saudara. Dia tetap peduli. Dia Allah yang setia, karena dia Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Apakah saudara pernah punya pengalaman ketika misalnya anggota keluarga saudara sakit, dan kemudian saudara mungkin merawat dia, tetapi akhirnya saudara merasa lelah untuk merawat keluarga yang saudara cintai tersebut? Mungkin kita semua punya pengalaman itu, saudara. Satu kali anak saya kena demam berdarah, dan kemudian dia dirawat di rumah sakit. Dan pada waktu itu saya suruh istri saya pulang ke rumah, keluarga pulang ke rumah, dan saya menjaga anak saya di rumah sakit. Dan pada waktu itu, saudara, saya ingat sekali ketika malam hari saya duduk mendampingi anak saya, dan saya bermaksud untuk berjaga-jaga terus. Aku bermaksud untuk tidak tidur, karena pada waktu itu demamnya tinggi sekali. Aku mau siaga terus. Tetapi sebagai manusia yang terbatas, pada waktu itu seringkali juga akhirnya aku ketiduran. Niat saya begitu kuat untuk berjaga-jaga menjaga anak saya, tetapi akhirnya saya ketiduran juga.
Dan malam-malam dia terbangun, akhirnya saya terbangun. Dan kemudian saya berpikir saya tidak akan tidur sampai pagi hari, tapi akhirnya saya ketiduran juga. Karena saya manusia yang lemah, saya kepingin, saya rindu, saya bisa menjaga anak saya 24 jam. Tetapi saya terbatas dan saya tidak sanggup. Tapi dengar saudara, firman-Nya ini berkata bahwa Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia Allah, saudara, yang tidak akan pernah lelah menjaga saudara, yang tidak akan pernah lesu menyertai saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, Dia tetap setia, tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Dia tetap ada. Itu sebabnya tetap nantikan Dia, saudara. Tetap nantikan Tuhan dalam segala situasi yang saudara alami saat ini. Tetap nantikan Tuhan, nantikan pertolongannya, nantikan campur tangannya, nantikan mujizatnya. Tetap nantikan Dia, dan Dia tidak akan lelah untuk menyertai saudara sampai akhirnya tiba waktu Dia akan menyatakan mujizatnya yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan atas kehidupan orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya, masih ayat 28 saudara. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah kau dengar? Yang pertama, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang kedua, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan yang ketiga, tidak terduga pengertiannya. Artinya apa saudara? Bahwa Dia Allah yang tetap punya jalan keluar, tidak terduga pengertiannya. Mungkin kita sudah bingung, mungkin kita tidak mengerti lagi, tetapi Tuhan tidak pernah bingung. Dia tetap mengerti dan tidak terduga pengertiannya yang ajaib itu. Saudara, di dalam kehidupan saudara, sekalipun mungkin saat ini sepertinya sudah sangat mustahil, sepertinya sudah tidak mungkin, tidak ada jalan keluar lagi, bahkan mungkin saudara sudah putus asa, dengarkan firman Tuhan saudara, bahwa Tuhan masih punya jalan keluar. Tidak terduga pengertiannya, Dia tetap punya jalan keluar. Dia tetap punya jalan keluar. Saat saudara begitu bingung, Allah masih punya jalan keluar untuk saudara. Saudaraku, saat istri saya sakit, kami berobat sekian lama, hampir 7 bulan kami berobat. Dan ketika kami berobat 7 bulan, sepertinya tidak ada kemajuan, padahal seharusnya hanya 6 bulan karena dia masalah paru-paru. Tetapi kami berobat 7 bulan, sepertinya tidak ada kemajuan. Dan kemudian pada waktu itu dokter berkata, siapkan lagi uang untuk di scanning supaya tahu apa penyakitnya yang sesungguhnya. Padahal kami sudah begitu capek berobat selama 7 bulan. Biaya pun tidak ada. Begitu sulitnya keadaan pada waktu itu. Dan kemudian saudara, akhirnya saya berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, apa rencanamu atas semuanya ini? Aku tidak mengerti Tuhan. Aku bingung. Karena apa yang seharusnya dikerjakan sudah kukerjakan. Tetapi keadaan belum juga makin baik. Dan akhirnya saudara, di hatiku ada satu dorongan untuk berhenti berobat. Dan akhirnya aku bicara kepada istriku bahwa Tuhan memberi petunjuk bahwa kita berhenti berobat. Pada waktu itu saya lihat wajah istri saya, sebenarnya dia tidak terlalu setuju, tetapi akhirnya dia berkata, baiklah. Dan kemudian saudara, akhirnya satu kali aku mendapatkan satu buku, dan di dalam buku itu dijelaskan di sana manfaat-manfaat dari jus. Salah satunya adalah jus wortel. Dan akhirnya saya membuat jus wortel itu setiap hari menurut petunjuk di dalam buku itu kepada istri saya. Setiap hari
setiap hari. Dan akhirnya singkat cerita, dia sembuh total. Sampai detik ini sebenarnya kami tidak tahu penyakit itu, karena dokter pun pada akhirnya tidak punya kesimpulan. Tetapi akhirnya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi petunjuk, Tuhan mempertemukan aku dengan sebuah buku yang memberi petunjuk, sehingga akhirnya dari sana mujizat Allah terjadi. Sekali lagi saudara, saat aku tidak mengerti lagi, saat aku bingung, saat aku lelah dengan situasi yang kualami, Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan menyatakan mujizatnya, pengertiannya tidak terukur dan tidak terhingga, tidak terduga pengertiannya. Dia selalu punya jalan keluar atas masalah dan persoalan yang kita alami. Itu sebabnya saudara, apapun kondisi yang saudara alami saat ini, tetaplah nantikan Tuhan. Allah punya jalan keluar atas kehidupan saudara. Tidak terduga pengertiannya. Mungkin saudara sendiri sudah bingung, tidak mengerti. Allah belum bingung, dan Allah tidak akan pernah bingung. Dia punya jalan keluar atas segala masalah dan persoalan saudara, dan Dia akan memberi petunjuk kepada saudara, sehingga saudara bisa berjalan, melangkah, dan mendapatkan mengalami jalan keluar dan mujizatnya Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di malam hari ini, buat renungan kita di malam hari ini. Apapun kondisi yang saudara alami, tetaplah nantikan Tuhan. Jangan pernah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan pernah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak memperhatikan saudara. Dia berkata bahwa Dia memperhatikan saudara. Dia memperhatikan kita. Ketika kita menantikan Dia, sekalipun mujizat belum terjadi, Dia memberi kekuatan saat kita mengalami masalah. Itu sebabnya apapun masalah saudara, tetap nantikan Dia, dan saudara akan mendapat kekuatan. Dan kemudian saudara, Dia menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Masalah dan persoalan saudara begitu kecil kalau dibandingkan dengan bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa. Nantikan Dia dan kita akan mengalami mujizat-mujizatnya. Dan Dia Allah yang tidak pernah lelah. Dia peduli kepada kita saudara, dan Dia tidak pernah lelah. Dan Dia Allah yang tiada terduga pengertiannya. Dia tetap punya jalan keluar atas segala masalah, atas segala persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara alami, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah nantikan Dia. Dia beri saudara kekuatan, dan kemudian pada akhirnya Dia akan melakukan mujizat, karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang tidak pernah lelah, dan Dia Allah yang tiada terduga pengertiannya. Dia punya jalan keluar atas kehidupan kita semua. Terapkan firman Tuhan untuk menantikan Dia setiap saat saudara, dan kemudian raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu di malam hari ini, yang kembali telah mengingatkan kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami tetap menanti-nantikan Tuhan dalam segala masalah dan persoalan yang kami alami. Kami tetap menantikan Engkau ya Bapa, dalam segala kesulitan, penyakit, atau apapun pergumulan yang kami alami, kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan hari ini firman-Mu berkata, saat kami menantikan Engkau, Engkau beri kami kekuatan. Saat kami menantikan Engkau, Engkau akan lakukan mujizat dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli kami dan tidak pernah lelah mempedulikan kami. Dan Engkau Allah yang tiada terduga pengertian-Mu, yang selalu punya jalan keluar untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu.
Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami. Ajar mereka untuk tetap menanti-nantikan Tuhan dan nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap umat-umat-Mu tetap setia dan tetap kuat untuk menanti-nantikan Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kami terapkan firman-Mu dan kami raih janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu
dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal
yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan
Angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara,
kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan
Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.